everyone, welcome back to my channel. Thank you guys for always supporting, for always loving and caring. Gue bakal ngebahas sesuatu yang terjadi hari ini. Ya, 22 Maret, hari penuh ketegangan. So hari ini gue bakalan sedikit ngeflow, sedikit cerita, sedikit beropini tentang apa yang terjadi pada hari ini. Hari ini banyak banget kejadian yang mengerikan. Ya, sedikit mengerikan dan banyak banget anarkisme. Jadi hari itu banyak banget supir taksi yang ngelakuin demo besar-besaran. Dan banyak juga yang kayak di jalanan gitu berhenti terus demo. Ya, gitulah. Apa yang mereka demokan adalah mereka meminta pemerintah untuk menghapus atau menghilangkan aplikasi-aplikasi online, terutama dalam hal transportation. Kayak ya you know lah, yang sekarang lagi booming banget tuh ya, yang ijo-ijo, dan yang juga aplikasinya hitam, Uber, Gojek, Grab, ya kayak gitulah. Even ada Blue Jack. Ya, tuntutan mereka menginginkan untuk pemerintah ngilangin itu gitu loh, karena omset dari pendapatan mereka itu jadinya berkurang drastis. Sementara apa yang mereka harus bayarkan ke bayar ke storannya gitulah, itu harus lebih mahal. Itu kayak tinggi gitulah, lebih tinggi. Jadi kayak mereka susah untuk ngebiayain hidup, susah untuk ngebahagiain anak istri, ya, something like that. And kenapa itu semua bisa terjadi? Ini cuma opini gue sih, apa yang gue pikir gitu ya, apa yang gue telaah dari kejadian ini. Satu hal yang perlu gue tekenin atau gue mau bilang itu adalah ya, selamat datang di dunia teknologi gitu ya, dimana sekarang orang udah semakin mudah, semakin gampang buat dapetin sesuatu, even berpindah tempat. Ya, sekarang orang mau dari Jakarta ke Singapura itu nggak usah harus ngantri-ngantri beli tiket ke agensi gitu ya. Sekarang orang mau belanja buah-buahan nggak perlu ke pasar gitu ya, nggak perlu ke swalayan. Sekarang orang mau beli baju nggak perlu harus ke mall apa segala macem. Dan even kalaupun misalkan orang mau bepergian ya nggak usah kayak jalan keluar rumah terus nyetopin taksi, angkot, atau metro mini gitu kan. Dan ini yang ngebuat supir-supir taksi, supir angkot, supir metro mini, terus juga tukang ojek itu kayak semakin geram dengan adanya aplikasi-aplikasi online untuk transportation. Sampai mereka kayak yang gue lihat di media sosial itu banyak diantaranya kayak bergembor-gembor ya, ngajak temen-temennya untuk demo. Apalagi sampai kayak suruh bawa-bawa benda tajam, benda tumpul, terus kayak bom molotov gitu ya. Juga banyak banget yang nge-upload foto-fotonya itu kayak beneran di-upload dia bawa-bawa parang, bawa-bawa pedang, golok lah kayaknya. Gue kayak mau ngomong sarkastik tapi kayak nggak enak gitu. Sorry to say, bukan orang ini jadinya yang jelek gitu ya, bukan orangnya, tapi lebih ke brand dari si yang orang itu kenakan atau orang itu wakili gitu ya. Kayak yang bahkan yang jadi sesuatu hal yang lucu adalah ketika satu di antara dari brand-brand taksi itu yang paling sering dibully atau yang paling sering diomongin orang adalah si burung biru. Jadi kayak banyak banget yang even sampai ada artis yang kayak dia ngepost di Instagramnya dan bilang kalau lu tuh salah satu taksi yang nyaman gitu, salah satu taksi yang aman. Gue sendiri gitu ya, yang lama di Jakarta gitu ya, dulu kan belum ada tuh kayak misalnya aplikasi-aplikasi online transportation kayak gitu ya. Salah satu pilihan yang paling utama ketika gue pakai taksi pasti itu gitu loh, karena udah kualitasnya apa segala macamnya tuh udah enak gitu, walaupun harganya lebih mahal. Itu karena kita pengguna percaya gitu ya. Terus kayak ada kejadian ini kayak semacam kok gini gitu ya, bukan kesalahan sepenuhnya ada di manajemennya memang, karena mungkin juga para supir taksinya ini memang butuh sesuatu gitu loh.
Mereka ingin agar ya itu tadi pendapatan mereka nggak turun, sementara apa yang mereka harus setorkan itu semakin naik gitu. Hal ini yang membuat gue kayak sedikit bertanya-tanya gitu ya. Terus oke, sekarang supir taksi, supir angkot, supir metro mini, terus tukang ojek gitu ya, yang sampai ngebantain gitu ya. Kayak gue liat di sosial media tuh ada yang kayak dipukulin lah si driver salah satu aplikasi online ojek itu, sampai yang kayak diserang banyak orang gitu loh. Bahkan supir taksi yang nggak mau ikutan demo pun sampai kayak disuruh ikutan, dipaksa ikutan. Even kayak ada ibu-ibu di dalamnya yang sakit dan dia mau berobat pun dipaksa gitu, tetap harus ikut. Mereka bilangnya solidaritas. Well, emang bagus solidaritas, cuman kayak nggak ngelihat kondisi juga sih. Ya mungkin karena lagi marah kali ya, atau apa segala macam. Cuman jadi kayak they nggak berpikir jernih gitu ya. Tapi memang sebenarnya hal ini tuh udah terjadi a very long time ago gitu, ketika aplikasi-aplikasi ini mulai membumi, mulai merajai dunia pertransportasian. Apalagi dulu kan sampai kayak cuman lu goceng doang bisa kemana-mana gitu kan, 10.000 doang lu bisa kemana-mana. Dari situ mereka udah mulai geram sebenarnya, cuman karena mereka tetap tahan, dan akhirnya mungkin hari inilah meledaknya itu semua. Dan yang apa yang membuat lucu dan yang menggelitik pikiran gue adalah, kalau gitu nantinya bakalan ada lagi yang demo dong ya. Kayak misalnya swalayan gitu ya, atau serba, penjaga-penjaga mall gitu ya, atau pemilik usaha di mall-mall gitu, mereka juga bakalan demo karena omset mereka misalnya turun gara-gara adanya persaingan online, adanya toko-toko di online yang notabene mempermudah kita para pembeli berbelanja gitu ya. Terus juga sekarang kan juga banyak website yang notabene-nya memberikan konten kayak semacam berita, portal berita, terus juga artikel. Terus mereka juga akan disuruh ditutup gitu gara-gara misalnya koran nggak laku, majalah nggak ada yang beli gitu kan. Jadi kayak lucu aja gitu loh. Oke, sekarang supir taksi, mungkin kedepannya bakalan mereka nih yang demo nih kayaknya. Kan nggak lucu gitu. Well, kayak apa yang tadi gue bilang, welcome to the new world, welcome to the technology world. Ketika orang sekarang makin mudah gitu loh ya. Nah, di sisi lain juga kalau misalnya para supir taksi gitu ya, kalau misalnya kayak supir angkot atau ojek pangkalan ini, mereka ngeluh kalau misalnya penghasilan mereka menurun, atau pendapatan mereka untuk menghidupi keluarganya mereka itu jadi kayak menurun. Lawong kayak supir online ini juga, mereka kan juga untuk menghidupi keluarganya gitu kan. Mereka juga nyari rezeki, mereka juga nyari penghasilan untuk hidup, sama aja gitu kan. Tapi bedanya supir-supir yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menggarap model bisnis online ini, ibaratnya kayak mereka tahu tentang teknologi, mereka tahu tentang dunia yang baru ini gitu, dunia digital gitu kan. Intinya kalau orang hidup, orang kerja itu sama ya, kita cari duit gitu kan, kita cari penghasilan dari manapun hasilnya, yang penting halal. Dan ini kan kerjaan halal, jadi kayak sama-sama kerja, sama-sama satu profesi, cuman bedanya yang satu online, yang satu reguler gitu kan. Well, kayak yang tadi gue bilang gitu loh, ada saatnya mungkin nanti ketika kayak kantor pos bakalan demo gara-gara email. Jadi sekarang orang nggak mungkin ngirim surat lagi pakai kantor pos gitu ya. Dan yang memang mungkin jadi hal yang menarik adalah ketika di digital ini orang dimanjakan gitu ya. Orang dimanjakan dengan vouchers, orang dimanjakan dengan murahnya gitu. Sekarang kalau dibandingin taksi reguler dengan taksi yang berbasis aplikasi online, itu jauh bedanya. Murahnya mungkin lebih murah yang online ini gitu ya. Apalagi dengan kenyamanannya gitu kan, apa yang diberikan gitu kan. Kalau dipandang dari segi kita penggunanya, salah satu hal yang menjadi alasan adalah sebenarnya sih bukan karena mahal atau enggaknya juga gitu loh. Itu memang ada di poinnya, cuman poin utamanya mungkin adalah keselamatan dan juga kenyamanan. Well, kalau udah nyaman, kita udah dijamin keselamatannya, keamanannya, that's it gitu loh. Orang juga bakalan balik lagi gitu kan. Sekarang kalau misalnya kayak aplikasi gitu kan,
ke record gitu ya, kita kemana dan kita ngapain, dan kita juga bisa kasih tahu ke orang tua kita, ke teman kita, ke kerabat kita kalau kita mau kemana, dan itu bisa di track karena ada GPS gitu ya. Sementara beda dengan yang reguler. Kalau reguler kan kita kemana juga nggak tahu gitu ya, selamat atau enggaknya nggak tahu. Pasti selamat ya, nggak tahu juga kan, namanya selamat atau nggak selamat juga takdir sih. Cuman ketika dibarengi dengan teknologi GPS segala macem, kita sebagai pengguna juga enak gitu ya ngegunainnya, bukan cuman tok gara-gara harganya lebih murah gitu ya. Memang itu juga lebih jadi poin khusus kan, namanya kayak gitu seiring dengan jalannya waktu pasti berubah gitu kan. Kayak dulu mungkin kita pakai aplikasi untuk ojek gitu ya, itu cuma goceng, cuma 10.000. Tapi sekarang kan juga udah mulai harga normal gitu ya. Wah, orang tetap menggunain kok, orang tetap make karena mereka tahu mereka lebih enak gitu ya mesennya, mereka lebih enak berkendaranya gitu. Motor-motornya juga bagus gitu. Cara pesennya juga enak, nggak harus nawar dulu gitu apa segala macem. Cukup pesen, ntar juga si tukang ojeknya datang, terus udah sampai tujuan selamat. Nggak repot ke pangkalan, nggak repot nawar-nawar gitu kan. Dan sama halnya gitu kayak yang reguler pun, toko-toko reguler pun ada diskon, ada voucher gitu. Ya namanya persaingan, sekedar pesen baik sih gitu ya, maksudnya ya bersaing sehat lah gitu loh. Nggak kayak gini caranya. Yang gue bingung adalah ketika orang demo di Indonesia itu ya, anehnya tuh ada aja anarkismenya gitu. Yang jadi pertanyaan tuh kenapa gitu, kenapa? Budaya kah gitu ya. Tapi kalau dibilang budaya kan kita dikenalnya dengan ramah, dikenalnya orang-orang kita ramah, jadi kayaknya budaya nggak mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain juga ya hari ini pencerminan aja sih gitu loh, kayak miris gitu ya lo ngeliat sosial media tuh isinya darah, isinya berantem. Yang menggelitik adalah salah satu hal, gue baca itu postingannya siapa ya, itu perkara sekarang kan Indonesia banyak banget yang di blur ya, kayak adegan orang ciuman itu di blur gitu ya. Untuk yang kayak kejadian hari ini itu banyak yang berantem, banyak yang pukul-pukulan, itu nggak di blur. Nah dia bilang untuk yang ciuman itu di blur, terus untuk orang yang berantem kayak gitu nggak di blur, sementara anak-anak juga bisa lihat. Jadi lebih mendingan kekerasan dibandingin orang yang notabene-nya ada hal cintanya gitu ya. Jadi lebih mengajarkan kekerasan itu boleh, tapi mencintai orang nggak boleh. Di situ juga sih yang jadi bahan untuk kita renungin gitu. Sekali lagi gue di sini nggak bermaksud untuk expert on something, nggak bermaksud untuk juga menyudutkan sesuatu hal, tapi ya itu tadi yang gue bilang, selamat datang di dunia digital gitu, selamat datang di dunia yang udah dipenuhi dengan hal-hal yang makin mempermudah kita para penggunanya gitu. Dan di vlog gue yang di waktu di Singapura itu gue kan pakai sewa hotelnya itu bukan hotel kan, itu kayak semacam apartemen orang yang disewakan. Dan itu gue pesennya kayak dari airbnb.com gitulah, jadi kayak situs untuk nyewa tempat ketika lo liburan, tapi yang punyanya itu adalah orang biasa gitu, bukan jasa yang memang hotel yang gede gitu, tapi perorangan. Nah ini juga sama kasusnya gitu loh, ketika hotel-hotel nanti bakalan demo gara-gara ada semacam aplikasi yang kayak gini yang memudahkan user untuk let's say booking tempat, booking hotel, feels like home gitu kalau mereka mesennya dari si Airbnb ini juga salah satu hal yang apa ya teknologi gitu, digital era ya. Inilah hal-hal yang apa ya, hal-hal barunya gitu loh. Ini era baru, bukan yang harus monoton kayak dulu, atau yang harus lu booking hotel ya udah ke hotel check in gitu ya. Enggak, lu tapi bisa juga booking di tempat lain, bookingnya juga bisa langsung dari handphone, bisa langsung dari laptop gitu kan. Nggak melulu harus datang langsung. Ini mungkin halnya sama kayak waktu dulu kali ya. Kalau dulu kan kayak kita mainnya kelereng gitu ya, mainnya apa sih namanya, tanah liat gitu ya. Kayak gue kan dulu sering ya, nggak sering juga sih, maksudnya pernah ngalamin lah main kelereng, main tanah liat yang gitu-gitu. Nah sekarang dengan adanya dunia baru gitu ya, anak-anak zaman sekarang mana ada sih gitu, jarang kali ya yang mainan tanah liat gitu, mainan kelereng. Yang ada sekarang ya orang-orang ataupun anak-anak mainannya
Lego gitu ya, terus ya udah iPad lah mainannya gitu. Ya itu, that's it bro. Ya itu teknologi digital itu udah bukan hal yang biasa sebenarnya, cuman jadi kayak kita bisa melihat kalau lu nggak siap untuk bersaing gitu. Padahal kalau misalnya mereka ini si taksi-taksi reguler ini bersaingnya oke gitu kan ya, nggak usah takut gitu loh, ya adain aja dan berkembang gitu loh. Namanya prinsip orang hidup, you have to develop gitu kan, nggak yang melulu harus kayak gitu. Memang ada beberapa di antara mereka yang bisa atau udah ada aplikasinya gitu ya, kayak si burung biru itu juga ada aplikasinya kalau nggak salah, tapi karena nggak di develop dengan baik, mungkin jadinya user atau kita pengguna nggak nggunainnya gitu loh, malah justru seringnya ya udah langsung aja pesen di ngelambain tangan gitu ya, langsung naik. Well, gue nggak ngejudge atau nggak mendiskriminasi kalau misalnya hal yang terjadi hari ini itu kesalahan besar, enggak. Itu setiap orang punya hak untuk menyampaikan sesuatu kan. Kita nggak boleh kalah gitu dengan perkembangan zaman. Kalau kita kalah dengan perkembangan zaman, ya hari inilah apa yang bakalan kejadian gitu. Dan kita sebagai penggunanya pun akhirnya mikir gitu kan, harus milih yang mananya kita juga bisa mikir, harus ngapainnya juga kita bisa mikir. Yang kayak tadi gue bilang, nyaman, aman, praktis, itulah orang zaman sekarang maunya gitu loh. Lu kalau udah aman, udah praktis, udah mampu bersaing dengan yang lain, ya kita sebagai penggunanya it's very welcome untuk menggunakan gitu. Jadi ini opini gue sebagai orang yang ya nggak tahu apa-apa, cuman bisa menelaah. Orang yang nggak tahu apa-apa cuman juga pernah menggunakannya, keduanya gitu ya, entah itu ojek biasa, entah itu ojek online, entah itu taksi reguler dengan taksi biasa, entah itu taksi reguler dengan taksi yang online juga gitu loh. Dan pengguna yang dulunya pernah langganan majalah, sekarang juga gue nggak langganan karena ada konten-konten majalah gratis dari website. Event koran juga gue udah dulu nggak pernah langganan, cuman sekarang suka baca berita dari online. So that's what I think tentang apa yang terjadi hari ini. Always be positive guys, jangan pernah kemakan omongan orang juga. Kita harus think clearly gitu ya, jangan mudah terpengaruh. Dan yang paling penting adalah hati-hati, karena mungkin lagi banyak hal yang bisa kejadian gitu ya. So dan salah satu brand ternama dari taksi itu besok akan menggratiskan, besok itu 23 Maret, dia itu akan menggratiskan tarif untuk taksinya selama 24 jam pada hari itu. Well, jangan cuman karena gratis lu kayak jadi oke, gue ke kantor pakai itu deh, yang biasanya naik motor misalnya, oke gue mau ke sekolah naik itu deh gitu kan, atau gue ke pasar naik itu deh karena gratis. Bukan karena gratisnya ya, tapi hati-hati gitu. Sekarang masih panas suasananya, jadi bukan gue mencoba melarang untuk kalian untuk menggunain, tapi be careful karena anything could happen. Well, we'll see you guys on the next video. Sebenarnya gue lagi ngerampungin video yang trip ke Singapura sih, cuman kayak masih tinggal 3 seri lagi ya. So jangan lupa nonton video-video gue sebelumnya juga. Kalau misalnya lu mendapatkan pencerahan sedikit dengan apa yang gue sampaikan hari ini, please like it, atau juga mungkin bisa share ke teman-teman lu. Jangan saling menyalahkan lah intinya untuk sekarang. Berargumentasi boleh, tapi jangan saling menyalahkan. Itu aja dari gue. Keep moving on. Bye.